Masifnya penyebaran virus corona di Jakarta bagi Rido Mulyawan tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian keluarga. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek daring ini harus kehilangan 50% pendapatannya sejak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Dalam sehari biasanya Rido bisa melayani 15-20 penumpang. Namun sejak sekolah diliburkan dan karyawan yang bekerja dari rumah, ia hanya mendapatkan 5-10 pesanan ojek daring. Ia meminta pemerintah lebih memperhatikan dampak kerugian yang harus ditanggung pekerja informal sebelum membuat suatu kebijakan. Semenjak hari Selasa ya, Selasa udah mulai sepi. Selasa kan total tuh udah sepi banget tuh. Nah baru terasa tuh pemasukan nggak ada. Ini aja saya pusing nih, dikit lagi bayar motor. Waduh, nggak tahu orang kredit gimana tuh. Jangan dulu dah, jangan. Jokowi tuh harus mikirin rakyat yang kecil dulu, yang kerjanya dia harian. Nah kerja yang harian aja begini susah, apalagi yang begini makin hancur rakyatnya. Bayang-bayang gulung tikar akibat sepinya konsumen dan naiknya harga bahan baku harus dihadapi selama beberapa hari terakhir. Pria asal Madura ini baru sebulan membuka usaha di daerah perkantoran Mampang Perapatan, namun langsung dihantam corona. Sebelumnya hari-hari biasa, sebelum ada kayak gini, 3 ekor, ayam 5 ekor. Sekarang bebek 1 ekor, ayamnya 2 ekor. Ya paling nanti kalau terus kayak gini paling mau diangkat, nggak mau diperpanjang lagi. Ya paling pulang kampung lah sementara dulu. Nanti habis ini selesai baru balik lagi. Soalnya ngeri juga. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics Indonesia, Muhammad Faisal berpendapat, pemerintah harus memberikan kompensasi atas kerugian selama wabah corona berlangsung. Tak hanya memberikan bantuan langsung baik tunai maupun non-tunai, pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan tidak langsung. Di antaranya memberi subsidi pada bahan bakar minyak dan listrik untuk menekan biaya produksi. Sifatnya saya pikir bantuan-bantuan langsung baik itu tunai maupun non-tunai yang dimaksudkan adalah untuk mengkompensasi ya daripada penurunan pendapatan. Mungkin yang dikompensasi tidak 100%, tapi paling tidak bisa menjadi penyangga ya, menjadi penyangga bagi pendapatan mereka sehingga paling tidak mereka bisa survive, tidak sampai jatuh ke bawah garis kemiskinan. Bantuan yang secara tidak langsung dalam tataran makro itu tentu saja kemudahan-kemudahan dari sisi misalnya dari sisi kemudahan dari sisi biaya produksi yang dipengaruhi oleh kebutuhan biaya energi, katakanlah misalnya dari sisi kebutuhan listrik ya, kemudian juga BBM. Faisal memprediksi akibat wabah corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Jakarta sebagai epicentrum penyebaran virus bisa anjlok menjadi hanya 4-4,5%. Percepatan penanganan virus corona diharapkan dapat meredam kerugian yang ditimbulkan, termasuk yang harus ditanggung pekerja informal berpenghasilan rendah. Satrio Adiwicaksono, Yudhistira Satria, Jakarta.